Takhta ini milik kita. Kita rebut dengan cara apapun. Tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama, live yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu banner-banner sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku, dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau,
pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur. Tapi memilih berdiri di sisiku, tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai, katanya singkat. Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan. Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama, live yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku, dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi,
Pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Qiu pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama, live yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini
penopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi, selalu mimpi yang sama. Live yang naik, perlahan. Pintunya menutup, dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya, menatapku dengan wajah datar, seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya.
yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah, kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku, dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku,
berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah, kakakku ingin memukul Jenyu. Tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini. Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan. Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita. Kita rebut dengan cara apapun. Tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin,
mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit.
Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku, dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta,
dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku, dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri
ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu. Tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku, dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu, lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer!
Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi, selalu mimpi yang sama. Life yang naik, perlahan. Pintunya menutup, dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya, menatapku dengan wajah datar, seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu banner-banner sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku, dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future!
Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama, live yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu banner-banner sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan."
Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku, dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin.
Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Kyupria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama, live yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu.
video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu, lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita. Kita rebut dengan cara apapun. Tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group.
Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba.
Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah, kakakku ingin memukul Jenyu. Tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos,
dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini. Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan. Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata,
Aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu,
aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah, kakakku ingin memukul Jenyu. Tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu.
Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah, kakakku ingin memukul Jenyu. Tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer! Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa
bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu banner-banner sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku, dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret. Takhta ini milik kita, Kita rebut dengan cara apapun. tanpa belas kasihan. Mereka akan menyerah. I won't let this happen! You have to believe me! I will fight for our future! Why have you forsaken me? After all we have endured together, I cannot bear this any longer!
Aku terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Mimpi itu lagi selalu mimpi yang sama. Life yang naik perlahan. Pintunya menutup dan sosok pria yang kucintai berdiri di dalamnya menatapku dengan wajah datar seolah sudah tahu bahwa aku tak akan menyelamatkannya kali ini. Dalam mimpi itu, aku mendorongnya dengan tanganku sendiri ke dalam jurang yang tak berdasar. Setiap kali terbangun, dadaku terasa sesak. Seakan kesalahan itu nyata. Namaku Weni Yuran, dan jika mimpi itu benar-benar sebuah peringatan, maka hidupku yang sekarang adalah kesempatan terakhir untuk mengubah segalanya. Tanggal 24 November tahun 2025, aku belum menikah dengan Jiu. Tapi di kehidupanku yang lain, aku adalah istrinya. Istri yang bodoh, buta, dan terlalu percaya pada cinta 8 tahun yang kukira tak tergoyahkan. Aku menyerahkan masa depan, keluargaku, bahkan harga diriku demi seorang pria yang menganggap pengkhianatan sebagai hal wajar, demi pria yang berkata dengan santai bahwa lelaki boleh memiliki banyak wanita selama ia punya kekuasaan dan uang. Di kehidupan itu, aku kehilangan segalanya. Aku melahirkan prematur, pendarahan hebat, tubuhku dingin di ranjang rumah sakit. Ayah dan kakakku melompat dari gedung perusahaan satu persatu. Ibuku menangis sampai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Sementara Jenyu berdiri di puncak kekuasaan, menggandeng wanita lain, menginjak sisa keluargaku, dan menerima ucapan selamat atas pernikahan yang dibangun dari kehancuran kami. Kali ini, aku tidak akan membiarkan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dunia nyata, aku berdiri di depan gedung kantor GRP. Secangkir kopi di tanganku. Resepsionis menatapku dingin, mengatakan, "Kau sedang dinas luar. Aku tak punya janji, dan aku tidak boleh masuk." Aku tersenyum tipis. Aku sudah tahu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar hotel terbuka di lantai atas. Tempat tidur besar, aroma parfum asing, dan seorang wanita muda yang terkejut melihatku. Sekretaris magang, cantik, polos, dan percaya bahwa cinta Jenyu padanya adalah sesuatu yang istimewa. Dan Jenyu, tunanganku, berdiri di sana dengan wajah panik. Ran, dengarkan aku. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menatapnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat masa depan 8 tahunnya runtuh. Kau bilang cinta memisahkan seks dan perasaan? Kataku pelan. Kalau begitu, aku juga ingin mencoba. Dia tertawa kaku, mengira mengancam. Dia selalu meremehkanku. Itulah kesalahannya yang terbesar. Aku pulang dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Ayahku marah. Kakakku ingin memukul Jenyu, tapi aku menghentikan mereka. Kekerasan tidak menyelesaikan apapun. Yang harus dihancurkan adalah akar kekuasaannya. Aku mulai menarik semua investasi keluarga Wen dari proyek J Group. Aku menenangkan Jenyu di permukaan, berpura-pura memaafkan, memberi syarat pernikahan, sambil diam-diam memutus jalur uang yang selama ini menopangnya. Dia bersumpah setia, bersumpah hanya mencintaiku. Dan aku tersenyum sambil menghitung berapa lama kebohongan itu bertahan. Dan seperti yang kuduga, dia mengkhianati sumpahnya bahkan sebelum tinta mengering. Hari pernikahan tiba, aula penuh tamu. Video kisah cinta kami diputar. Semua orang tersenyum, terharu. Lalu layar berubah. Bukti, foto, rekaman, transaksi, pengkhianatan yang tak terbantahkan. Aku berdiri di tengah aula dan berkata dengan suara tenang, "Hari ini bukan pernikahanku. Terima kasih sudah menjadi saksi pemakaman hubungan ini." Jian Chenyu memohon berlutut, bersumpah lagi. Aku hanya menatapnya dengan jijik yang dingin. Cintaku padanya telah mati. Bahkan sebelum hari itu, di tengah kekacauan itu, seseorang masuk dengan langkah santai. Kisau, pewaris keluarga Q pria yang tak seharusnya ikut campur, tapi memilih berdiri di sisiku. Tatapannya dingin, dewasa, dan tenang. Seolah dunia jarang memberinya kejutan. Dia sudah berkata selesai. Katanya singkat, "Jika kau masih mengganggunya, aku yang akan turun tangan." Itu pertama kalinya aku benar-benar melihatnya. Hari-hari setelahnya, penuh badai. Nama keluargaku diseret.